Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar teori kinetik gas dimulai dari hukum Boyle dan Charles. Pada video ini akan ada demonstrasi hukum Boyle dan Charles, jadi tonton sampai selesai. Kita mulai. Pertama, hukum Boyle, yaitu hukum fisika yang menjelaskan bagaimana kaitan antara tekanan dan volume suatu gas. Penemunya adalah Robert Boyle. Dia melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tekanan dan volume pada suhu yang konstan. Konstan itu artinya tetap, jadi suhunya tidak berubah. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Sehingga bisa dituliskan dengan persamaan tekanan dikali volume sama dengan C, di mana C ini adalah konstan, ya, konstanta yang nilainya tetap. Nah, secara visual percobaan Boyle seperti ini. Ya, ini ada buah tabung dihubungkan dengan alat pengukur suhu. Perhatikan di sini pada keadaan 1, ini pada keadaan 1 suhunya 300. Pada keadaan 2 suhunya juga 300. Sehingga di sini suhunya tetap, ya. Ketika suhu 300 tetap, volumenya, ya, tekanannya 1, ya, volumenya besar. Lihat sini, gelembung-gelembungnya banyak. Jadi pada tekanan 1, volumenya besar. Pada keadaan 2, ketika tekanan bertambah diperbesar menjadi 2, ternyata volumenya kecil. Artinya apa? Tekanan dan volume berbanding terbalik. Semakin besar tekanan, semakin kecil volume. Semakin kecil tekanan, semakin besar volume. Itu artinya berbanding terbalik. Di sini bisa dipahami, ya. Jadi tekanan dan volume berbanding terbalik. Untuk lebih jelas kita lihat demonstrasi sederhana hukum Boyle. Perhatikan di sini ada sebuah botol yang diisi dengan balon, ya, sehingga memenuhi balon tersebut. Ini balonnya besar, gendut, dia nggak bisa gerak-gerak. Nah, kita ulang. Balon ditiup, dimasukkan dalam sebuah botol. Nah, kemudian botol tersebut ditutup rapat dan ujungnya dikasih pentil ban, ya, pentil ban sepeda motor. Nah, kemudian pentil ban tersebut dipompa. Nah, perhatikan. Dipompa dengan tujuan adalah memberikan tekanan pada botol. Air from pump goes inside. Udara dalam pompa mengalir ke dalam botol, meningkatkan tekanan dalam botol. Lihat apa yang terjadi pada balon. Ternyata volume balon mengecil. Ya kan? Semakin besar tekanan pompa, ternyata volume balon semakin kecil. Inilah membuktikan bahwa semakin besar tekanan, semakin kecil balon. Sekarang perhatikan lagi, ketika tekanan diperkecil. Tekanan dikecil, pentil dibuka. Pentil dibuka, apa yang terjadi? Ketika pentil dibuka, artinya tekanannya diperkecil, ya. From bottle come out. Udara dalam botol dikeluarkan. Pressure in bottle reduce. Tekanan dalam botol itu mengecil. Nah, perhatikan. Setelah tekanan dalam botol itu mengecil, ternyata balon
kembali ke volume sedia kala, dia jadi gendut lagi tuh. Nah, oke, itulah dia membuktikan bahwa semakin besar tekanan, semakin kecil volume. Bisa dipahami ya? Jadi ketika botol ini dikasih tekanan, dikasih pompa, ya, tekanan besar berarti terlihat balonnya mengecil, volume balon mengecil, balon jadi kurus, artinya volumenya mengecil. Kemudian ketika tekanan dalam botol dikeluarkan, comes out, balon volumenya membesar. Oke, itu pokok dari hukum Boyle. Semakin besar tekanan, semakin kecil volume, ya. Itu pokoknya hukum Boyle. Sekarang kita lanjutkan ke hukum Charles. Hukum Charles ini berbicara volume dan suhu, ya. Ketika tekanan suatu gas dibuat konstan, tadi kalau Boyle apa tadi? Suhu dibuat konstan, ya kan? Kalau ini tekanan dibuat konstan, maka volume akan sebanding dengan suhunya. Sebanding maksudnya adalah jika volume besar maka suhu besar, jika volume kecil maka suhu kecil, ya. Ini volume dan suhu sebanding. K ini adalah konstan, ya. Sama dengan C seperti tadi, ya. Konstan itu K bisa C. Visualnya seperti ini. Ini tekanan tetap. Kok tetap? 300 berarti sama kan? Nah, kemudian suhunya yang pertama ini 1, ternyata volumenya kecil, ya kan? Nah, ketika suhu 1, volumenya kecil. Ketika suhunya diperbesar, tinggi jadi 2, ternyata volumenya diperbesar. Artinya, semakin besar suhu, semakin besar volume. Semakin kecil suhu, semakin kecil volume. Oke, bisa dipahami. Kalau Boyle tadi apa? Tekanannya tinggi, volumenya kecil, ya toh? Tekanannya rendah, volumenya besar. Kalau Charles suhu dan volume. Suhu rendah, volume kecil. Suhu tinggi, volume besar. Kita lihat demonstrasinya. Hilang. Perhatikan di sini ada sebuah piring. Nah, ada sebuah piring yang di tengah-tengahnya ditancapkan sebuah lilin, ya. Kemudian piring tersebut dikasih air yang berwarna merah. Kemudian lilinnya dinyalakan. Candle is lit, dinyalakan, ya. And glass fat around a candle. Wow. Dan sebuah gelas ditaruh di atas lilin tersebut. Nah, the fire heats, ya, panas dari api. Perhatikan apa yang terjadi. Kita lihat sama-sama. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Nah, coba lihat di sini. Di dalam gelas. Nah, lihat air di piring ini masuk ke gelas. Push the water to fill the glass up, ya, mendorong air untuk mengisi gelas. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Kita ulang ya. Ini candle, lilin, kemudian air berwarna, kemudian dinyalakan. Nyalakan, ditutupin. Nah, ditutupin. Ketika ditutup oleh gelas, maka apa yang terjadi pada udara di sekitar gelas? Tentunya panas, kan? Suhu di dalam gelas tersebut tinggi. Nah, kita lihat lagi, nanti setelah ini saya jelaskan. And the pressure is decreasing.
dan tekanan mengecil. Tekanan mana? Tekanan di dalam gelas. Kok mengecil? Karena suhu di dalam gelas itu tinggi. Nah, oke. Sekarang saya akan jelaskan. Jadi, ini piring, ya kan? Piring, ada candle di sini. Oh, candlenya gini ya. Candle. Kemudian ada gelas ya. Sini ada air, ya kan? Ada air berwarna. Ketika ini dinyalakan, api ya, lilin dinyalakan, maka otomatis suhu di dalam gelas ini tinggi. T-nya tinggi, ya kan? Suhu di dalam gelas tinggi. Nah, kalau suhu tinggi, mana suhu tinggi? Maka volume besar. Ya kan? Maka volume di sini besar. Nah, volume besar. Kalau volume besar, maka nanti akan terjadi tekanan kecil. Hukum Boyle tadi mengatakan kalau volume besar, tekanan kecil. Bisa dipahami? Lilin dinyalakan, ditutupi gelas, otomatis gas udara di dalam gelas ini tinggi suhunya. Kalau suhu tinggi, maka volume besar. Kalau volume besar, maka tekanan di dalam gelas ini kecil. Ya kan? Tekanannya kecil. Tekanan dalam gelas lah ya, tekanan dalam gelas. Tekanan atmosfer T luar. Tekanan atmosfer di sekitar ini tentu lebih besar daripada tekanan dalam. Nah, tekanan atmosfer di luar daripada gelas ini lebih besar daripada tekanan dalam. Kok lebih besar, Pak? Kalau di sini kecil tekanannya, maka di luar otomatis besar, ya. Sesuai konsep fluida, maka fluida akan mengalir dari tekanan besar ke tekanan kecil. Maka banyu atau air atau water di sini akan berusaha mencari tekanannya lebih kecil. Dia akan masuk ke dalam celah-celah gelas tersebut, mencari tekanan kecil. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini bukti bahwa ketika suhu tinggi, volume besar. Kok bisa besar? Karena tadi si air tadi masuk ke celah-celah gelas. Dia masuk celah-celah gelas itu karena tekanan kecil. Kalau tekanan kecil berarti volumenya besar. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, inilah dia hukum Charles ya, hukum Boyle dan hukum Charles. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.